Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Sudah siap belajar? Ini kita mau belajar tentang PPKN. Siapkan buku kalian, buku diriku. Yang ini, buka halaman 2. Oke, sudah. Nah, sekarang kita perhatiin ya, di sana ada gambar apa? Udah buka dulu ya. Nah, hari ini kita tentang belajar dari aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Mata pelajaran PPKN dari tema diriku, subtema 1 aku dan teman baru. Sudah siap bukunya? Nah, tuh lihat di sana ada gambar Siti. Apa yang Siti lakukan? Yuk kita sama-sama lihat ya. Lihat Siti sedang bersama kedua orang tuanya. Siti memegang tangan kedua orang tuanya. Nah, berdasarkan dari cerita, Bunda baca ya, buku ini bercerita tentang teman baru di mana tokohnya yang bernama Siti. Siti senang sekali, ini hari pertama Siti bersekolah. Siti akan bertemu dengan teman baru. Siti siap pergi ke sekolah. Siti memberi salam kepada kedua orang tuanya. Nah, di sana dijelaskan kalau Siti lagi berpamitan. Apa itu pamitan? Meminta izin kepada orang tua. Selain meminta izin, salam itu berguna juga untuk meminta doa restu dari Allah, juga dari kedua orang tua. Karena sambil kita mencium tangan, kita sudah berdoa, yaitu dengan mengucapkan salam itu, Assalamualaikum adalah sama seperti meminta doa kepada Allah dan meminta restu dari kedua orang tua. Juga, yang ketiga, saat berpamitan, kita memberitahukan kepada orang tua kita bahwa kita mau pergi kemana atau tujuan kita kemana. Jadi saat kita sedang tidak di rumah, setelah berpamitan, orang tua kita tahu kita sedang di satu tempat yang tadi kita sampaikan kepada orang tua kita. Misalnya ini Siti akan pergi ke sekolah, berarti orang tuanya tahu Siti sedang mau berangkat ke sekolah. Nah, berikutnya ada gambar Siti sudah sampai di sekolah. Lihat, Siti memegang tangan siapa? Siti sedang berbaris dengan teman-temannya di depan kelas. Itu Siti sedang memberi salam kepada guru. Nah, apalagi yang kamu lakukan saat memberi salam selain cium tangan ibu guru, ucapkan assalamualaikum, dan tersenyum. Masih Bunda ingatkan yang kemarin bahwa kita harus tersenyum saat pertama kali bertemu orang lain, bertemu siapapun kita harus tersenyum terlebih dahulu. Kenapa? Senyum adalah bagian dari sedekah, membuat orang lain senang dan membuat diri kita juga ikut merasa senang karena senyum tadi. Oke? Mengapa? Sama seperti saat kita minta pamit sama orang tua, berarti saat sampai ke sekolah kita juga harus pamit sama ibu guru. Kan kita baru datang, bu guru kok pamitan. Pamitnya kita ini untuk meminta izin dan memberitahukan kalau kita sudah sampai di sekolah sama bu guru. Jadi bu guru tahu kalau kita benar-benar sudah sampai sekolah dengan bersalaman sama bu guru, memberi salam, bertemu, mencium tangan bu guru tahu bahwa kita sudah hadir. Ya. Nah, Bunda harap bisa kalian terapkan ini mulai dari saat ini untuk selalu mengucapkan salam, berpamitan kepada orang di rumah saat kalian akan keluar rumah. Nah, ini apa yang Siti lakukan. Siti sedang berpamitan mau pulang sekolah. Pamitan sama siapa? Ini masih suasana sekolah, berarti pamitannya sama ibu guru. Nah, Siti pamitan sama ibu guru sama seperti mau datang ke sekolah tadi. Cium tangan ibu guru, ucapkan salam, dan tersenyum. Kami pulang ibu guru, terima kasih. Itu lebih bagus ya nak ya. Apa gunanya memberitahukan bahwa kita benar-benar sudah keluar dari sekolah dan dalam perjalanan sampai ke rumah. Jadi ibu gurunya tidak khawatir, anak-anaknya sudah pulang semua, sudah tidak ada yang tertinggal di sekolah. Itu gunanya nak ya. Nah, ini adalah saat Siti sudah sampai di rumah. Siti kembali mengucapkan salam, mencium tangan orang tua, dan mengucapkan salam, dan memberitahukan kalau sudah sampai di rumah. Tuh ada kedua orang tua Siti ya. Itu menandakan bahwa kegiatan salam harus selalu kalian lakukan saat bertemu dengan orang. Maupun keluarga, maupun orang baru, maupun teman. Kalian harus membiarkan salam. Apalagi saat meninggalkan suatu tempat, kita harus pamitan sama orang yang tinggal di situ. Kalau kita dari rumah
mau ke sekolah pamitan sama orang di rumah, siapapun di rumah dikasih tahu. Nggak ada mama papa, berarti kasih tahu sama kakak, kasih tahu adik atau nenek, siapa yang ada di rumah, kasih tahu kalau kalian sedang keluar, tujuannya kemana, dan jangan lupa ucapkan Assalamualaikum. Ya, sebagai salah satu ciri anak yang soleh, selalu mengucapkan salam saat datang dan meninggalkan suatu tempat, saat bertemu dan berpisah dengan orang lain. Ya, nah, Bunda rasa cukup mengerti dengan materi kita hari ini. Mudah ya, biasa kita lakukan sehari-hari. Kalau masih bolong-bolong, kalau suka pergi nggak ngomong-ngomong, mulai dari sekarang biasakan untuk salam. Karena itu memberitahukan bahwa kita sedang berada di suatu tempat. Ya, saya ucapin salam juga bilang, Bunda, aku mau pergi ke warung. Ke warung pun harus salam, nak. Salam dan katakan aku mau ke warung. Jangan mau ke warung nggak ngomong-ngomong. Mama kira kalian di mana? Pasti bingung kan? Orang tua kalian pasti bingung kalian di mana kalau beberapa menit tidak ada di rumah. Jadi kalau sayang sama orang di rumah, biasakan salam dan beritahu kalian mau kemana. Ya. Nah, sekarang yang terakhir, Bunda kasih tugas ya. Tadi kan sudah Bunda kasih clue-nya, kesimpulan hari ini. Apa yang dilakukan saat kita akan pergi ke suatu tempat dan meninggalkan suatu tempat? Satu, ucapkan salam, berpamitan, cium tangan pada orang yang lebih tua. Dan ketiga adalah beritahukan kalian mau kemana. Nah, sama seperti pertanyaan ini, Badis. Ya, satu, ucapkan salam, cium tangan orang tua, dan katakan tujuan kalian mau kemana. Oke, katakan tujuan mau kemana. Berarti tiga jawaban ini, tiga kegiatan ini yang harus kalian lakukan setiap kali kalian mau pergi ke suatu tempat atau meninggalkan suatu tempat. Kalau di sekolah berarti bilang sama Bunda guru ya, Bunda, Assalamualaikum, cium tangan Bunda, kami pulang Bunda. Nah, berarti Bunda tahu kalian pulang ke rumah masing-masing. Ya, oke anak-anak Bunda, sekian materi kita hari ini. Selamat beristirahat, selamat mengerjakan tugas, kurangi aktivitas di luar rumah, banyak makan buah, sayur, dan minuman, tetap beribadah tepat waktu. Ya, yang masih suka bolong-bolong sholatnya, ayo diatur jadwalnya untuk sholat ya. Sholat 5 waktu, duha di pagi hari, mengaji dan merojaah, membaca doa, dan hafalan-hafalan surat pendek bisa kalian lakukan sendiri di rumah daripada kalian banyak-banyak nonton TV atau nonton YouTube ya. Oke, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.